Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal Al-Fikri dengan NIM 2410101020 dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama, yaitu pada Pengadilan Agama Sungai Penuh nomor 22/PDT-G 2025 PASPN tentang sengketa kewarisan. Analisis ini akan kita fokuskan pada kronologi perkara, proses penyelesaian yang dilakukan oleh hakim, serta relevansinya dengan ketentuan fikih mawaris dan hubungannya dengan kompilasi hukum Islam. Perkara ini berawal dari sengketa warisan yang terjadi antara dua orang saudara kandung yang merupakan anak sah dari pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1953. Dari perkawinan tersebut, lahir dua orang anak, yaitu seorang anak laki-laki yang kemudian menjadi tergugat dan seorang anak perempuan yang menjadi penggugat. Ayah mereka meninggal dunia pada tahun 1960, kemudian disusul oleh ibunya pada tahun 1986. Dengan meninggalnya kedua orang tua tersebut, maka terbukalah pewarisan menurut hukum Islam. Permasalahan muncul karena kedua orang tua tersebut meninggalkan sejumlah harta berupa tanah ladang, tanah perumahan atau pekarangan, serta tanah sawah yang tersebar di beberapa lokasi di Kabupaten Kerinci. Menurut dalil yang diajukan penggugat, harta peninggalan tersebut belum pernah dibagikan, baik menurut hukum adat maupun hukum Islam, sejak meninggalnya para pewaris. Dalam perjalanan waktu, sebagian objek warisan ternyata telah dikuasai oleh tergugat, dan bahkan sebagian telah disertifikatkan atas nama tergugat serta nama anak-anaknya. Penggugat beranggapan bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuannya sebagai ahli waris yang sah. Oleh karena itu, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan tuntutan agar dirinya dan tergugat ditetapkan sebagai ahli waris, sebagai objek sengketa ditetapkan sebagai harta warisan. Sertifikat yang telah diterbitkan dibatalkan, serta dilakukan pembagian warisan sesuai ketentuan hukum Islam. Dalam perspektif hukum acara peradilan agama, hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap aspek formal perkara. Hakim meneliti legal standing para pihak, memeriksa keabsahan surat kuasa yang digunakan oleh penggugat, serta memastikan bahwa perkara tersebut memang termasuk dalam kewenangan absolut pengadilan agama karena menyangkut sengketa kewarisan antar sesama orang yang beragama Islam. Setelah itu, hakim melaksanakan kewajiban hukum untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak. Upaya perdamaian merupakan implementasi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sekaligus merupakan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mengenai mediasi di pengadilan. Karena perdamaian belum berhasil pada tahap awal persidangan, hakim ini kemudian menunjuk seorang mediator untuk guna memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui proses mediasi. Tahap mediasi menjadi bagian yang sangat penting dalam perkara ini. Melalui proses mediasi, para pihak akhirnya berhasil mencapai kesepakatan damai. Mereka sepakat untuk menyelesaikan sengketa warisan tersebut dengan cara kekeluargaan di luar proses litigasi. Berdasarkan laporan mediator yang menyatakan bahwa perdamaian telah tercapai, penggugat kemudian menyatakan untuk mencabut gugatannya. Hakim selanjutnya juga mempertimbangkan bahwa pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan hak pihak lain karena proses jawab-menjawab belum berlangsung secara substansial. Oleh sebab itu, hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dan menyatakan bahwa perkara selesai dengan pencabutan. Dengan demikian, perkara ini tidak berakhir dengan putusan yang memeriksa pokok sengketa, melainkan berakhir melalui mekanisme perdamaian yang difasilitasi oleh pengadilan. Apabila dianalisis dalam perspektif fikih mawaris, perkara ini memenuhi unsur-unsur dasar pewarisan. Yang pertama, terdapat pewaris, yaitu kedua orang tua mereka yang telah meninggal dunia. Yang kedua, terdapat ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris itu meninggal, yaitu anak laki-laki dan anak perempuannya. Yang ketiga, ada harta peninggalan atau tirkah yang menjadi objek pewarisan.
Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka secara hukum Islam hak warisan telah lahir dan wajib diselesaikan sesuai ketentuan syariat yang ada. Dalam hukum waris Islam, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan telah diatur secara tegas di dalam Al-Quran, khususnya pada surah An-Nisa ayat 11. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa bagian seorang anak laki-laki adalah 2 kali bagian anak perempuan. Oleh karena itu, apabila ahli waris dalam perkara ini hanya terdiri dari 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan tanpa adanya ahli waris lain yang lebih berhak, maka satu-satunya cara pembagian warisannya adalah 2:1. Anak laki-laki memperoleh 2/3 bagian, sedangkan anak perempuan memperoleh 1/3 bagian dari keseluruhan harta warisan. Lalu, bagaimana keterkaitannya dengan KHI? Ya, mari kita bahas. Perkara ini juga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kompilasi hukum Islam atau KHI. Pada pasal 171 KHI menjelaskan mengenai pengertian pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Pasal 174 juga mengatur mengenai pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris, termasuk anak kandung laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, Pasal 176 juga menegaskan bahwa prinsip pembagian warisan anak laki-laki adalah 2 kali bagian anak perempuan. Adapun pasal 188 KHI ini memberikan hak kepada para ahli waris untuk mengajukan atau membawa sengketa pembagian warisan ini ke pengadilan agama apabila terjadi perselisihan di antara mereka, dan dari sudut pandang hukum Islam, tindakan penguasaan atau pengalihan harta warisan secara sepihak sebelum dilakukan pembagian warisan itu adalah merupakan perbuatan yang berpotensi melanggar hak ahli waris lainnya. Pada prinsipnya, seluruh harta peninggalan pewaris merupakan hak bersama seluruh ahli waris sampai dilakukan pembagian secara sah. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum terhadap harta warisan idealnya harus memperoleh persetujuan seluruh ahli waris yang memiliki hak atas harta tersebut. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa perkara nomor 22/PT/2025 ini merupakan sengketa kewarisan yang timbul akibat belum dilaksanakannya pembagian harta warisan selama bertahun-tahun setelah meninggalnya para pewaris. Namun demikian, melalui mekanisme mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan agama, para pihak berhasil mencapai perdamaian sehingga sengketa dapat mereka selesaikan secara kekeluargaan tanpa perlu adanya putusan yang menentukan pembagian warisan tersebut. Perkara ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa kewarisan tidak selalu harus berakhir dengan putusan hakim, melainkan dapat diselesaikan melalui cara musyawarah dan perdamaian sepanjang tetap kita memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, ketentuan fikih mewaris, dan yang paling penting adalah kita mengetahui bagaimana aturan yang terdapat di dalam kompilasi hukum Islam.